Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para siswa. Senantiasa berdoa kepada Allah untuk agar pembelajaran kita pagi ini menjadi lancar, dimudahkan. Makalah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Oke, selamat ketemu lagi para siswa. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar kembali. Meskipun masih dalam keadaan belajar jarak jauh, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Ya, yang lalu kita sudah membahas tentang pengenalan ilmu kimia. Ilmu kimia apa saja yang dipelajari dalam ilmu kimia, kemudian mengenai materi apa saja yang dibahas dalam ilmu kimia, serta peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Hari ini kita akan melanjutkan yaitu mengenai perubahan materi dan pemisahan campuran. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah menganalisa perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Yang kemudian kita lanjutkan dengan melakukan pemisahan campuran melalui praktik sederhana berdasarkan sifat fisik dan sifat kimia. Oke, siap? Kita mulai. Semangat ya. Pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi dapat berwujud gas, cair, dan padat. Ayo, kita cari contoh dari materi yang berwujud padat. Apakah itu? Misalkan adalah besi, logam besi. Logam besi termasuk materi yang berwujud padat. Masih banyak lagi. Ada karbon, ada batu, bahkan kita sendiri ini termasuk adalah suatu contoh materi yang berwujud padat. Sedangkan materi yang berwujud cair, salah satu contohnya adalah air, bensin, alkohol, cuka, dan masih banyak lagi. Contoh materi yang berwujud gas, misalkan oksigen yang diletakkan di dalam tabung oksigen, gas LPG, uap air, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat dari materi tersebut. Sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Ada juga yang menyebut sifat fisika, sama saja. Sifat fisik, apakah itu sifat fisik? Adalah sifat yang tidak berhubungan dengan terbentuknya zat yang baru. Contohnya warna, rasa, bau, kekerasan, titik didih, dan titik beku. Sifat fisik ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif adalah sifat yang tergantung pada jumlah dan ukuran. Contohnya adalah panjang, massa, volume. Misalkan kita punya sebuah materi. Materinya itu katakanlah satu buah paku dengan ukuran 5 cm. Maka paku ini memiliki sifat ekstensif, yaitu panjangnya 5 cm. Di sini bergantung ada ukuran dan jumlah di sini. Itu disebut sifat ekstensif. Contoh lagi massa. Misalkan 1 kg gula. Nah, gula itu memiliki massa berat yang seberat 1 kg dan seterusnya.
Mudah kan? Lanjut ya. Setelah tadi sifat ekstensif, sekarang kita akan masuk ke sifat intensif. Apakah itu sifat intensif? Sifat intensif adalah sifat fisik yang tidak bergantung pada ukuran dan jumlah. Contohnya adalah warna, rasa, dan seterusnya. Maksudnya gimana sih Bu? Bedanya ekstensif dengan intensif ini. Kalau intensif tidak tergantung pada ukuran. Warna, katakanlah warna yang ada itu warna merah, kuning, putih, hijau. Tidak ada setengah putih, setengah hijau, tidak ada. Adanya hanya warnanya itu. Tadi tidak ada jumlahnya. Gitu ya. Rasa juga demikian, hanya ada rasa manis, asin, masam, dan seterusnya. Tidak ada setengah manis, setengah gitu, tidak ada. Jadi tidak ada angka-angka yang muncul di sana. Beda dengan tadi yang ekstensif ya. Yang ekstensif tadi misalkan panjang beton sekian meter. Loh, sekian meter ada ukurannya. Bisa dipahami ya bedanya ekstensif dengan intensif. Kita lanjutkan. Itu tadi masih kita membahas sifat fisika. Sekarang kita lanjutkan dengan sifat kimia. Apa itu sifat kimia? Adalah sifat materi yang berhubungan dengan terbentuknya zat yang baru. Contohnya perkaratan, keterbakaran, pembusukan, ionisasi, dan sebagainya. Apa sih maksudnya berhubungan dengan terbentuknya zat baru? Kalau yang tadi pada perubahan fisika contohnya, itu ada intensif dan ekstensif. Kalau yang ini bagaimana perkaratan? Coba kita lihat perkaratan. Perkaratan itu kita baru bisa melihat itu atau menyatakan atau menyimpulkan itu bersifat oh ini mudah berkarat, oh ini tidak mudah berkarat setelah kita melalui suatu proses, suatu reaksi gitu ya. Contohnya lagi misalkan, oh ini bensin mudah terbakar, air tidak mudah terbakar. Itu bagaimana Bu melihatnya? Bisa kita tentukan setelah kita mengalami proses itu. Misalkan pada air, kita dekatkan titik api. Ternyata kok airnya kok tidak terjadi apa-apa. Setelah sekian lama, kita bandingkan dengan ketika kita ada sedikit bensin, terus kita dekatkan satu titik api. Apa yang terjadi? Maka bensin seketika akan terbakar. Maka dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata bensin itu lebih mudah terbakar daripada air. Sifat bensin, sifat kimianya, dia mudah terbakar. Bisa dipahami ya ini ya? Kita lanjut. Berikutnya kita membahas tentang perubahan materi. Perubahan materi juga akan ada dua macam, yaitu perubahan fisik dan perubahan kimia. Perubahan fisik atau biasa disebut dengan perubahan fisika atau ada yang menyebutnya dengan reaksi kimia. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan materi yang disertai terbentuknya zat yang baru. Contohnya besi yang berkarat, kayu atau kertas yang terbakar, atau petasan meledak, proses fermentasi, dan masih banyak lagi. Kita ambil satu contoh, misalkan besi yang berkarat. Ayo kita analisis dulu. Besi sebelum terjadi proses perkaratan dan keadaan setelah mengalami proses perkaratan. Kita lihat satu persatu. Besi itu adalah sifat fisiknya bagaimana? Sifat fisiknya wujudnya padat, warnanya putih mengkilat, kemudian keras gitu ya. Terus setelah mengalami proses perkaratan, maka kita lihat yang terbentuk, zat yang baru yang terbentuk disebut dengan karat besi. Kalau besi tadi biasanya dilambangkan dengan Fe, kalau karat besi biasanya dilambangkan dengan Fe2O3, gitu ya. Kita lihat karat besi, apakah warnanya sama dengan besi tadi? Ternyata berbeda. Warnanya tidak lagi putih mengkilat, tetapi warnanya menjadi merah agak kecoklatan. Itu menandakan terjadi perubahan warna.
Bagaimana kekerasan besi tadi? Kalau paku besi tadi warna keras, maka kalau karat besi itu rapuh. Ini berbeda. Maka bisa dikatakan besi mengalami perkaratan itu terbentuk zat yang baru. Bisa dipahami nih ya? Atau kita ambil satu contoh lagi. Satu contoh lagi misalkan kertas yang terbakar. Kita amati dulu sebelum terbakar. Kertas putih, padat, ya. Kemudian setelah kita bakar, mengalami proses pembakaran, yang tersisa hanya abu, warnanya abu-abu atau bahkan hitam, karbon. Jadi antara kertas dengan setelah terbakar membentuk karbon itu mengalami perubahan materi sehingga menghasilkan zat yang baru. Kertas berbeda dengan abu atau karbon tadi. Bisa dipahami ya? Dan seterusnya, yang lainnya juga masih banyak contoh yang lain. Kita lanjutkan, berikutnya adalah ciri-ciri yang menyertai perubahan kimia atau reaksi kimia. Seperti yang tadi kita contohkan, yang pertama adalah perubahan warna. Contoh pada karat besi tadi ya, mula-mula putih mengkilat menjadi merah agak kecoklatan. Kertas yang semula putih berubah menjadi hitam atau abu-abu. Kemudian terjadi perubahan suhu. Yang kedua, yang ketiga yaitu pembentukan gas, ada yang timbul cahaya, ada yang pembentukan endapan. Itu salah beberapa yang menyertai perubahan kimia. Kita lanjut ya. Sekarang perubahan fisik. Apa itu perubahan fisik? Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat atau materi baru. Yang bersifat yang berubah hanyalah wujud atau ukuran materi. Jadi hanya wujudnya saja. Contohnya air yang mendidih. Sebentar, kita analisa. Air itu biasanya dirumuskan dengan H2O. Kemudian kita didihkan, kita masak sampai air ini semuanya berubah menjadi uap. Bahannya itu sama walaupun wujudnya yang satu cair, air tadi setelah dididihkan menjadi uap air, wujudnya gas, tapi materinya adalah tetap sama air. Yang berubah apanya? Hanya wujudnya yang semula cair menjadi gas. Bisa dipahami ya? Bisakah kita peroleh air kembali? Bisa. Tadi saat masak air, tutuplah pancinya. Misalkan kita tutup dengan tutup panci dari kaca yang dingin. Maka air yang menguap tadi akan berubah lagi menjadi air. Karena perubahan fisik itu hanya bersifat sementara. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang masuk ke bab yang baru. Jadi tadi sudah kita pelajari tentang perubahan materi, tentang sifat materi. Sekarang kita masuk ke penggolongan materi. Jadi materi itu dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu yang bagaimana? Zat tunggal sendiri itu masih nanti akan juga dikelompokkan. Zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya sejenis. Contohnya bagi dua dulu ya. Zat dibagi menjadi dua, zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Kita kupas satu persatu. Unsur, apakah unsur? Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Unsur dikelompokkan menjadi tiga. Ada unsur logam, semi logam, dan non logam. Yuk kita kasih contoh, misalkan yang unsur logam. Apa itu? Logam besi, logam zinc, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Kemudian kalau yang non logam, misalkan oksigen, itu dilambangkan dengan O. Kemudian belerang, itu dilambangkan dengan S. Kalau yang tembaga itu tadi termasuk logam, dilambangkan dengan Cu, dan masih banyak lagi. Di alam sudah banyak ditemukan unsur, ya. Biasanya nanti lebih lanjut akan kita pelajari apa saja unsur-unsur itu yang sudah ada di alam, di
Biasanya di dalam tabel periodik unsur itu lebih didetailkan dituliskan. Oke, kita sekarang masuk ke yang satunya lagi. Selain unsur zat tunggal ada juga yang disebut dengan senyawa. Apakah itu senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari dua unsur atau lebih. Kalau unsur tadi unsurnya sejenis komponennya. Kalau senyawa itu terbentuk dari dua unsur atau lebih. Senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Contohnya dari senyawa, misalkan sebelum kita bahas ke organik dan anorganik, kita ambil satu contoh. Kalau tadi unsur itu hanya satu jenis, contohnya misalkan oksigen, itu O, besi, Fe, misalkan kita contoh senyawa, itu adalah contohnya air. Air ada H2O. Berarti di dalam senyawa ada dua jenis unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Oke, kita lanjut. Berdasarkan asalnya, senyawa terbagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Contoh senyawa organik: gula pasir, alkohol, urea, asam cuka, asam benzoat, gitu ya. Kemudian contoh dari senyawa anorganik adalah garam dapur atau biasa disebut dengan natrium klorida, air aki atau asam sulfat, tawas, aluminium sulfat, batu kapur, kalsium karbonat, dan baking soda natrium karbonat. Seperti itu. Campuran. Tadi materi dikelompokkan dua ya, zat tunggal, dan sekarang ini dibagi lagi dengan campuran. Yang zat tunggal tadi dibagi dua, unsur dan senyawa, sekarang ini juga campuran. Kita masuk ke campuran. Campuran definisinya adalah materi yang tersusun dari dua zat atau lebih dengan perbandingan sembarang dan komposisi yang tidak tetap. Ya. Berdasarkan sifatnya, campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran yang heterogen. Campuran homogen, apakah definisinya campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran yang setiap bagiannya memiliki susunan yang serba sama, sehingga tidak dapat dibedakan komponen-komponen penyusunnya atau biasa disebut dengan serba sama. Ya. Contohnya adalah larutan gula atau disebut sirup gitu ya. Itu berarti campuran antara gula dan air. Maksudnya yang memiliki susunan serba sama itu bagaimana? Ketika air dan gula ini tadi dicampur, misalkan airnya 1 gelas, kemudian gulanya 1 sendok, kita aduk sampai rata, maka tidak tampak lagi batas-batasnya mana yang air, mana yang gula. Maka yang demikian itulah yang disebut dengan memiliki susunan yang serba sama. Itu ya. Paham ya, Nak? Dan contoh yang lain lagi larutan alkohol. Biasanya kita kalau pergi ke apotek gitu ya, beli alkohol 76%. Maksudnya itu apa? Oh, ternyata di dalam satu botol, katakanlah 100 ml itu terdapat 76% alkohol, yang sisanya itu adalah air, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang campuran yang heterogen. Apa itu campuran yang heterogen? Adalah campuran di mana di setiap bagiannya memiliki susunan yang tidak sama atau beraneka ragam, sehingga komponen-komponennya dapat dibedakan atau dapat dilihat dengan jelas. Contohnya adalah air dengan kopi. Kayak tadi air dengan gula sampai kita aduk sampai larut akan tidak tampak. Tapi kalau air dengan kopi, ketika kita sudah mengaduknya walaupun sudah sama rata sampai homogen, tetapi
pada suatu saat akan ada batas antara mana yang air, mana yang ampas kopi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya. Sekarang campuran heterogen dibedakan lagi, ada yang disebut dengan koloid dan suspensi. Masing-masing kita akan lihat secara detail ya. Koloid. Koloid adalah campuran yang keadaannya itu antara larutan dengan suspensi. Jadi tidak seperti persis seperti larutan, tapi juga tidak persis seperti suatu endapan gitu, enggak. Contohnya misalkan santan, kelapa, kemudian susu, ada cat, itu beberapa contoh dari koloid. Kalau suspensi adalah campuran yang dapat dibedakan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya tanpa menggunakan mikroskop ultra. Contohnya, misalkan campuran antara kopi dengan air. Apalagi ukuran partikel kopinya yang agak besar-besar gitu ya. Maka ketika sudah diaduk, dicampur, maka ketika didiamkan akan terlihat manakah yang air, manakah yang kopi. Contoh yang lainnya lagi adalah air dengan pasir. Itu komponennya air dengan pasir, walaupun sudah kita aduk sedemikian rupa, maka masih bisa kita lihat walaupun tanpa mikroskop mana yang air, mana yang pasir. Bisa dipahami ya ini ya? Oke, dan tadi sudah kita pelajari bermacam-macam, mulai dari materi, sifat materi, perubahan materi, sampai pada penggolongan materi. Tadi secara umum harapannya kalian nanti mencatat hal-hal yang penting yang sudah Ibu sampaikan. Semoga dapat membantu. Jika kalian masih menginginkan PPT-nya atau literatur yang lainnya, maka nanti akan Ibu share di LMS ataupun di WA group kita. Saya akhiri pembelajaran kita untuk kali ini dan tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, semoga senantiasa dijaga, dilindungi Allah. Sebelum kita akhiri, marilah kita akhiri dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa diakhiri. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.